Jadi kita udah sampai di gedung Museum Seni Rupa dan Keramik yang terletak di Jalan Pos Kota nomor 29, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, di kota Jakarta Barat. Nah, gedung ini itu awalnya dibangun pada tahun 1870 yang digunakan sebagai lembaga peradilan Belanda. Juga sempat digunakan sebagai asrama militer pada masa kependudukan Jepang. Nah, pada tahun 1967 gedung ini digunakan sebagai tempat wali kota Jakarta. Lalu pada tanggal 20 Agustus tahun 1976 gedung ini diresmikan oleh Presiden Soeharto untuk sebagai Balai Seni Rupa dan Museum Jakarta. Lalu pada tanggal 10 Juni tahun 1977 gedung ini diresmikan sebagai Museum Keramik oleh Wali Kota Jakarta, yang kemudian pada tahun 1990 gedung ini berubah nama hingga sekarang menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Pada tahun 1950, Indonesia terseret ke dalam arus perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua negara adidaya yang berbeda dalam hal pemerintahan, ideologi, ekonomi, dan militer. Dalam wacana seni dan kebudayaan, seniman-seniman mengalami polarisasi. Mereka aktif memperdebatkan identitas atau kepribadian nasional seperti apa yang sebaiknya dijalankan bangsa Indonesia untuk membangun seni dan budayanya. Di satu pihak, kubu Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LAKRA yang dibentuk pada 1950 menempatkan kerakyatan sebagai landasan visional. Sementara di pihak lain membayangkan kebudayaan Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan dunia atau universalisme yang berakar dari surat kepercayaan gelanggang. Sementara kelompok Islam, terutama Nahdlatul Ulama, para seniman berkumpul dalam wadah Lembaga Seni Budaya Muslimin atau Indonesia yang biasa disebut Ulas Bumi. Nah, seniman-seniman yang tergabung dalam LAKRA memformulasikan realisme ke dalam konsep yang membayangkan terciptanya integrasi sosial antara seniman dengan rakyat dengan penerapan poros 151, yaitu 1. Asas politik sebagai panglima. Lalu 5. Pedoman penciptaan, yaitu meluas dan meninggi tinggi mutu ideologi dan tinggi mutu artistik, memadukan tradisi dengan kekinian revolusioner. Dan 1 cara kerja, yaitu turun ke bawah atau turba. Metode yang dilakukan juga harus dilakukan oleh seniman adalah metode 3 sama. Sama kerja, sama makan, dan sama tinggal. Terutama buruh dan petani miskin sebagai tandingannya, corak seni lukis abstrak sebagai bentuk neokolonialisme bangsa dan barat. Di ruangan ini tampil karya-karya yang mewakili suatu masa, ketika antar seniman panas memanasi bertikai antar kelompok maupun individu, mengumbar konflik ideologi, menentukan identitas seni dan budaya yang tepat bagi Indonesia. Nah, kalian paham kan? Adalah salah satu karyanya Hendra Gunawan. Itu pun berjudul Pengantin Revolusi. Jadi dalam lukisan ini Hendra mencatat sisi rakyat real sehari-hari yang masih bisa menghargai kebahagiaan-kebahagiaan kecil. Meski di tengah situasi revolusi fisik dan serba kekurangan, melihat pengantin revolusi itu kita terharu karena tampak di situ. Bisa tampak di sini pengantin pria mengenakan pakaian militer sedang memboncengkan sang mempelai yang duduk di dalam sepeda lanang. Di dalam iring-iringan itu tampak 2 gerilyawan gondrong mengenakan baju hijau tentara serta barisan korps musik militer berpakaian sehari-hari sedang memainkan alat tiup trompet, trombon, flute, serta tuba, dan tak lupa simbol yang bunyi gembrengnya membahana. Lukisan tersebut adalah potret Raden Adipati Arya Kusumaningrat, Bupati Cianjur ke-9 yang menjabat dari tahun 1834 hingga 1862. Lukisan ini dibuat oleh maestro lukisan Indonesia Raden Saleh pada tahun 1852. Raden Adipati Arya Kusumaningrat juga dikenal dengan gelar Dalem Pancaniti. Lukisan ini merupakan salah satu dari 4 lukisan karya Raden Saleh yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya nasional. Lukisan yang ditampilkan adalah Prambanan atau Seko, karya maestro seni lukis Indonesia S. Sudjojono yang dibuat pada tahun 1968. Lukisan ini menampilkan pemandangan pasca kerusakan atau bencana di area Prambanan.
kemungkinan merajuk pada gempa bumi atau kondisi setelah perjuangan kemerdekaan, mencerminkan kondisi faktual bangsa Indonesia pada saat itu. Lukisan ini telah ditetapkan sebagai salah satu benda cagar budaya nasional. Dan yang terakhir, lukisan ini berjudul Dewi, karya pelukis Indonesia Agus Dijajah Suminta. Lukisan ini dibuat pada tahun 1941 dan menggambarkan sosok dewi mitologi Jawa yang diyakini bersemayam di lautan selatan. Pada tahun 2022, lukisan ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lukisan ini merupakan bagian dari koleksi Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta. Nah, kali ini kita akan ke ruang keramik Asia Eropa dan kapal karam. Ini pertama-tama kita ada keramik muatan kapal karam dari dinasti Song di abad ke-10. Dia sampai ada pasir-pasirnya juga. Nah, kita masuk. Ada dari Belanda, yang bagian Eropa berarti ya. Dari Belgia. Sini banyak keramik-keramik yang campuran Asia dan Eropa yang Indonesia. Jadi di sini bukan hanya ada keramik Indonesia, tapi sini juga ada campuran dari negara lain.